Warga di Jalan Siwalan Kerto Timur, Surabaya, dikejutkan dengan kebakaran gudang penyimpanan barang bekas malam tadi. Gudang yang berisikan plastik dan kertas ini membuat api cepat membesar dan hampir merembet pada bangunan rumah yang berada di sebelahnya. Petugas pemadam yang datang di lokasi langsung melakukan pemadaman. Menurut anak dari pemilik gudang, saat terbakar tidak ada aktivitas orang bekerja. Tiba-tiba ya tetangga-tetangga ini yang kerja ngasih tahu kalau misalnya ada kebakaran gitu. Aku lagi keluar saja beli nasi. Oh gitu. Di tempat itu ada yang jaga kan? Tidak ada ya, kosong ya? Kalau malam kosong? Kosong. Kalau siang ngajari wariwi orang yang itu pemulung. Di dalam itu isinya apa sih Mbak? Isinya ini plastik. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kerugian pun ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pencuri meteran air di halaman rumah milik warga babak belur dihajar massa. Pecinta otomotif khususnya Volkswagen disuguhi Jogja Volkswagen Festival yang digelar di area Kompleks Candi Prambanan, Sleman. Kontes dan lomba ikan arwana seharga 500 juta rupiah. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan hari ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu kembali hadir memperbarui informasi Anda pemirsa dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 1,5 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari kebakaran pemirsa dini hari tadi di Yogyakarta, di mana kebakaran diduga terjadi karena obat nyamuk bakar beralas kertas yang lupa dimatikan. Kebakaran hebat menghanguskan seluruh bangunan rumah sekaligus toko di Jalan Tukangan dan Durejan, Kota Yogyakarta dini hari tadi. Kobaran api cepat membesar hingga ke atap bangunan karena barang di dalam toko yang mudah terbakar. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena sulit masuk ke toko. Kebakaran diduga dari obat nyamuk bakar dengan alas kertas yang lupa dimatikan. Api cepat membesar dari garasi langsung menjalar ke toko yang menjual barang-barang kelontong ini. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Kalau nggak salah, obat nyamuk bakar itu aja. Itu gimana itu mas maksudnya? jadi lupa dimatiin, sama mama ditinggal tidur. Sadar, lupa matiin, bangun, tapi lihat api udah besar. Itu memang alasnya dialasin kertas. Kertas, kelihatannya kertas. Di ruang apa mas pertama itu mas? Di sini, garasi. Di garasi? Iya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah lebih dari 5 unit mobil pemadam dikerahkan. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan mengendarai motor sambil meledek polisi, pemotor yang berboncengan kritis setelah menabrak seorang pejalan kaki di Jalan Kebagusan, Jakarta dini hari tadi. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Pejalan kaki dan pemotor yang berboncengan ditemukan warga dalam kondisi kritis di Jalan Tubagus, Jakarta Barat dini hari tadi. Warga pun berusaha mengevakuasi ketiga korban ke mobil bak terbuka dan ambulans. Kecelakaan berawal saat pengendara motor melaju kencang secara ugal-ugalan dari arah Pesing menuju Tambora sambil meledek mobil patroli polisi di depannya.
Naas pemotor menabrak pejalan kaki sementara motor terpental masuk ke dalam saluran air. Tadi itu dia kan dari lampu merah Pesing, nah ke arah Tubagus Sangke nih. Dia ada mobil patroli, polisi lewat pelan-pelan. Dia nyalip, ledek-ledek. Oh, ngeledekin polisi. Iya, nyampe di sini, saya datang, udah berserakan di jalanan. Katanya sih 2 motor yang kecelakaan. Dia nabrak? Cuman yang di sini yang ada cuma 1 motor, 2 orang. Yang 1 motornya kayaknya kabur. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Kasus kecelakaan kini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kejar-kejaran terjadi saat polisi menangkap pelaku balap liar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelarian pelaku tidak jauh akibat rantai sepeda motornya putus. Seorang pemuda ditangkap di Jalan Antang Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan oleh petugas dari Polda Sulawesi Selatan kemarin malam. Polisi sempat kejar-kejaran dengan pelaku balap liar saat melihat kedatangan polisi. Namun pelarian pelaku tak jauh akibat rantai kendaraan sepeda motornya putus. Usai dihentikan, pelaku langsung digeledah untuk memastikan tidak membawa barang terlarang. Pelaku ditangkap setelah kedapatan mencoba kendaraan untuk balap liar. Ada 1 buah motor yang sementara mengetes motornya dengan alasan mengetes motor. Jadi kemudian kami melaksanakan pengejaran, namun kami berhasil amankan karena pengendara tersebut kendaraannya putus rantainya. Jadi kendaraan pelaku yang tak dilengkapi surat-surat serta berknalpot bising disita dan dibawa ke kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang pencuri meteran air di halaman rumah milik warga di Jalan Jalak, Kota Medan, Sumatera Utara, babak belur dihajar oleh massa. Warga yang geram lantaran kerap terjadi kehilangan meteran air mengikat pelaku di tiang listrik. Dengan kondisi babak belur, pencuri meteran air ini diikat tangannya oleh warga ke tiang listrik. Beruntung petugas kepolisian melintas langsung mengamankan pelaku ke mobil patroli. Peristiwa pencurian ini terjadi di Jalan Jalak 7, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat pelaku berusaha mencuri meteran air yang berada di halaman rumah warga. Naas, aksinya kepergok sang pemilik rumah. Di dalam, pengen nengok dari kaca. Datang anakku, ada orang pak ngambil keran air, maling kami bilang ya. Lari dia, jatuhlah ke situ tadi. Oh, tertelungkup dia bu? Iya, ditarik anakku bajunya. Sudah itu jatuh keretanya ke situ, lari dia ke sana, dapat lagi. Situlah baru dimasakkan. Udah sekali kejadian hilang semua. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti meteran air dan sepeda motornya diamankan ke Mapolsek Percut Seituan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa-Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebulan terparkir di Bandara Kenyam, pesawat Sam Air yang ditembak kelompok kriminal bersenjata akhirnya dievakuasi ke Timika untuk diperbaiki. Evakuasi pesawat pun berlangsung dramatis. Pesawat Sam Air yang diberondong tembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB akhirnya dievakuasi menuju Timika Rabu kemarin. Proses evakuasi dilakukan dengan cara diangkat menggunakan helikopter Kamov dari Kenya menuju Timika lantaran tidak bisa menggunakan jalur lain. Jarak tempuh proses evakuasi ini memakan waktu sekitar 45 menit. Proses evakuasi pesawat dilakukan dengan pengamanan ketat guna mengantisipasi adanya serangan susulan dari KKSB. Rencananya setelah tiba di Timika akan dilakukan investigasi internal oleh maskapai Sam Air untuk nantinya dilakukan perbaikan.
rencana kami akan mengadakan asesmen atau investigasi internal di perusahaan kami untuk melihat sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian kemarin pasca tertembaknya pesawat tersebut. Hampir 60 lubang butir peluru yang masuk di dalam bodi pesawat kami. Sebelumnya pesawat SAM Air PKSMG ditembaki kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Kenyam Duga. Akibat tembakan itu pesawat rusak parah. Beruntung pilot dan co-pilot berhasil menyelamatkan diri. Dirilis hingga hari ini jumlah korban atas aksi kekejaman KKSB berjumlah 12 orang. 10 korban diantaranya meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Keluarga korban penembakan teroris KKSB tak kuasa menahan tangis saat aparat gabungan TNI Polri melakukan evakuasi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga karena belok mendadak 3 motor terlibat kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan ini 2 pengendara tewas dan 2 lainnya luka-luka. Satlantas Polres Probolinggo yang datang ke tempat kejadian langsung mengevakuasi 2 korban tewas dan 2 korban selamat ke Rumah Sakit Waluyo Jati. Kecelakaan yang melibatkan 3 motor ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di pertigaan Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan berawal saat korban Sadi, warga Randu Merak Paiton, mengendari sepeda motor dari arah barat menuju timur. Namun korban berbelok kiri mendadak dan mengakibatkan kendaraan motor yang berada di posisi belakang langsung menabrak dengan kecepatan tinggi hingga terpental. Akibat kecelakaan beruntun ini 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 2 lainnya luka-luka. Sementara kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Motor semuanya? Ya, betul. Korbannya ada? Korban semuanya ada 4. Informasi awal 2 meninggal dunia. 1 apa 2 ada? 2 meninggal dunia, yang 2 masih perawatan, dibawa ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi di lokasi kejadian untuk mencari kebenaran kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 motor. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya tewas tertabrak bus Transjakarta karena menyeberang di jalur busway. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.